Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'dimi al-wajibi alla yamuddarrisla ilal kitabi wa yadu'a kutubat tafsiri fawqa sa'iril kutubi ta'ziman. Ini kemarin sudah dimaknai toh? Sudah sampai mana? Sampai dzalikal fi'li. Untuk teman-teman yang masih di rumah yang belum mempunyai catatan makna karena belum bisa hadir di sekolah, bisa saya ulangi nanti supaya dicatat di kitabnya masing-masing. Wa minat ta'dhimi lan iku setengah sangke ngegungake al wajibi kang wajib alla yamudda yento ora dawaake sapa wong utawa sapa talib ar-rijla ing samparane ilal kitabi maring kitab waya doa lan yento nyalehake sapa wong sapa talib kutubat tafsiri ing pira-pira kitab tafsir fauqosa idil kutubi ing dalem dhuwure sekarine pira-pira kitab ta'dziman krana ngagungake walaya doa lan yento ora nyalehake sapa wong alal kitabi ing atase kitab syai'an ing suwiji-wiji akhara kang weneh kang liya wa kana lan ana ustaduna sapa guru kita Burhanuddin yaiku Syekh Burhanuddin yahki iku nyeritakake sapa Syekh sapa ustaz an syaihin saking syekh sijine syekh minal masyayikhi saking pira-pira syekh pira-pira guru anna faqihan sak temene sijine wong faqih wong ahli fikih kana iku ana wa doa iku nyelehake sapa faqih al-mihbarota ing tempat mangsi ing wadah mangsi halal kitab ing atase kitab faqala monggo ngendika sapa syekh sapa syekh lahu maring faqih bil farisiyati kelawan tembung Persi Burya nabi ora bisa hasil manfaat ilmu ira ora bisa hasil manfaat ilmu ira wa kana lan ana ustaduna sapa guru kita al-qadi kang dadi qadi itu penghulu nek Indonesia li hakim al ajalu kang aku
Fakhrul Islam yaiku Kiai Fakhrul Islam al-ma'ruf kang terkenal atau kang dikenal biqadhikhon kelawan qadhi kelawan sebutan qadhikhon yaqulu iku ngendika sapa Syekh illam yurid lamun ora dikarepake lamun ora ngarepake sapa Syekh sapa wong bidzalika kelawan mengkono penggawean nyelehake apa-apa nek ndure kitab al istighfafa ing kremehake fala ba'sa mongko ora apa-apa bidzalika apa mengkono nyelehake wal aula lan utawi kang luwih utama ayah tariza iku yen to ngreksa sapa wong anhu saking mengkono penggawean yaiku saking nyelehake wa minat ta'dimi lan saking lan iku setengah saking sing ngagungake ayu jawida tawi yen to bagusake sapa wong kitabatal kitabi ing tulisane kitab wala yukormito lan orang nglembutake sapa wong wayat ruka lan yen to ninggal sapa wong al hasyata ing pinggiran kitab allati yukormitu kang klembutake tulisan sapa wong fiha ing dalem hasyah illa inda darurati kejaba nalikane terpaksa waro alan weruh mirsani lan pirsa Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis yukormi tu hale yang lembutake sapa katib fil kitabati ing dalam tulisane faqala mongko ngendika sapa Abu Hanifah la tukormit aja nglembutake sira khotoka ing tulisan ira li annaka krana sak temene sira in ista lamun urip sira tandamu mongko getun sira wa in mutta lan lamun mati sira tustamu mongko dicela dipisui sira yakni negesake ingsun ida syuhta nalikane tuwa sira wadong falan dadi apes wadong falan wis apes basaruka apa peningal ira nadimta mongko getun sira ala dzalikal fi'li ing atase mengkono penggawean wa hukiya lan diceritakake an syaikhi saking syekh al imami kang dadi imam Muhammad Majduddin yaiku Syekh Muhammad Majduddin as-Sorokki kang bangsa Sorokki rahimahu mugi melasi ing Syekh Allah sapa Allah annahu sak temene Syekh kala iku ngendika ma utawi barang koromatna kang nglembutake ingsun nadimna iku getun ingsun wa malan apa-apa lan barang intakhabna kang nunakake ingsun nadimna mongko getun ingsun nadimna iku getun ingsun wa malan apa-apa lam nuqabil kang ora bandingake ingsun nadimna mongko getun ingsun
Wayam bagi lan sayukjo ayakuna apa yen to ana takuti kitabi apa potongane apa ketokane kitab murabbaan iku persegi. Fa innahu mongko sak temene murabba persegi takuti Abi Hanifah iku potongane Imam Abu Hanifah rahimahu mugi melasi ing Imam Abu Hanifah Allah taala sapa Allah taala wa huwa lan utawi murabba aisaru iku luweh gampang ila rafi maring ngangkat wal wad'i lan nyalehake wal mutolaati lan mutolaah wayam bagi lan sayukjo Allah yakuna apa yen ta ora ana fil kitab ing dalem kitab syai'un apa suwiji-wiji minal hamroti saking abang-abang fa innaha mongko sak temene hamroh abang-abang soni ul falasifati iku gaweane wong falasifah la soni usalafi dudu utawa ora gaweane ulama salaf ulama kuno kucirine wa mim masyayikhina lan iku setengah saking guru-guru kita man utawi wong kariha kang sengit kang gething sapa wong istiqmalal murakkabil ahmari ing gunakake kalimah kang disusun abang artinya saya dikte termasuk dari sikap mengagungkan ilmu yang wajib dijalankan oleh setiap orang atau murid yaitu hendaknya tidak memanjangkan kakinya ke arah kitab ke arah kitab duduk depannya ada kitab tidak boleh kitabnya ditaruh dulu di tempatnya yang sopan yang tinggi baru kamu kalau ingin memanjangkan kakimu boleh seperti itu lebih-lebih Al-Quran tidak boleh dan harus menaruh atau meletakkan kitab-kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain. Kalau menata kitab, sing paling atas niku adalah kitab tafsir atau Al-Qur'an. Baru kitab-kitab yang lain. Itu sampai menata kitab ya ada caranya, itu sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Dan tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kitab, contoh di atas Al-Quran ditaruh ini penghapus atau HP, tidak boleh. Itu dianggap sebagai sikap yang tidak mengagumkan. Tetapi menurut Syekh Burhanuddin belum itu diceritakan Syekh Burhanuddin menceritakan dari salah satu gurunya bahwa ada seorang faqih, orang yang pinter fikih, pinter agama,
meletakkan tempat tinta di atas kitab. Meletakkan tempat tinta di atas kitab. Lalu ditegur oleh gurunya dengan teguran burnayabi, istilah Persia. Burnayabi, istilah Persia yang berarti engkau tidak akan berhasil mendapatkan kemanfaatan ilmu. Engkau tidak akan berhasil mendapatkan kemanfaatan ilmu. Tetapi menurut Imam Fakhrul Islam, yang terkenal dengan sebutan Qadhikhon, jika hal itu tidak dimaksudkan untuk meremehkan, maka meletakkan sesuatu di atas kitab juga tidak apa-apa. Tetapi yang lebih utama murid atau seseorang tetap menjauhi perbuatan itu. Ini loh cah, meletakkan ini paman ini HP itu diletakkan ini kitabnya dirpokno ini. Itu hendaknya jangan dilakukan. Meskipun ada pendapat yang kalau itu tidak diniatkan untuk meremehkan, ya ora apa-apa. Tetapi lebih baiknya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Ya, paham toh? Ya. Sekarang kita kan memang pertemuannya jarang-jarang ini. Waktu di kelas itu sempit sekali. Jadi ini disampaikan lebih panjang. Lalu berikutnya, termasuk sikap mengagungkan ilmu, yaitu hendaknya membaguskan tulisan kitabnya. Jangan menulis kecil-kecil, tidak jelas. Hendaknya meninggalkan catatan yang diletakkan di pinggir kitab. Hendaknya meninggalkan catatan kecil-kecil yang diletakkan di pinggir kitab. Dalam kurung hasyiyah. Keterangan cilik-cilik ditaruh dalam bukune ke kitabe, kebak nang pinggire. Itu etika dalam belajar itu dianggap tidak mengagungkan ilmu. Ruwet. Harus jelas ceritanya, yang jelas, yang cetok, yang bagus. Itu bagian dari pengagungan ilmu. Kecuali jika terpaksa. Nah, segala hal yang terpaksa ya dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdhur. Dalam keadaan terpaksa, hal yang dilarang pun akan dibolehkan. Itu kalau terpaksa. Kalau tidak terpaksa, masih ada catatan di tempat lain, ada tempat yang untuk mencatat keterangan, ya ditulis di lain. Jangan diselempet-selempetkan dong di pinggiran kitab itu. Mari ruwet, dan ruwet di dalam catatan itu dipandang sebagai sikap yang tidak mengagungkan ilmu. Sing jelas, sing besar-besar jelas itu.
Imam Abu Hanifah melihat seorang yang menulis dengan mengecilkan tulisannya, kemudian ditegur olehnya dengan berkata, jangan kau kecilkan tulisanmu. Jangan kau kecilkan tulisanmu. Karena jika engkau diberikan umur panjang, kamu akan menyesali. Kamu akan menyesal. Dan jika kamu telah meninggal, kamu pun akan dicela. Kamu pun akan dicela. Yang kumaksud yaitu, jika kamu telah tua dan penglihatanmu menjadi lemah, maka kamu akan menyesali perbuatanmu itu, dalam kurung mengecilkan tulisan. Mengecilkan tulisan. Sementara sampai sini dulu. Untuk artinya nanti bisa ditambah yang akan datang. Artinya di sini banyak hal tadi diterangkan, bagian dari sikap mengagungkan ilmu itu. Termasuk yang terakhir di sini, tulisannya yang bagus, sing jelas. Kenapa harus ditulis bagus, jelas? Supaya di belakang hari tidak ada penyesalan. Seandainya kitabmu ini bertahan sampai kamu berumur panjang, tua, atau beberapa tahun kemudian, dan terjadilah di sini kelemahan penglihatan kita, maka tulisan-tulisannya tidak jelas itu nantinya akan membingungkan kamu. Ini apa tuh bacanya, ini maknanya apa, ini maksudnya apa, kamu sendiri bingung. Nah sekarang ini di masa sekarang tidak usah ngenteni tua. Sekarang anak-anakku masih kecil-kecil sudah penglihatannya kabur karena banyak hal itu faktornya. Nah kalau ini kita tidak antisipasi mulai sekarang, itu bahaya, karena nanti akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Kamu tidak bisa baca catatanmu sendiri karena mata kita sudah terkurangi kejelasannya. Ada yang min, ada yang silinder, ada yang min 2, 3, bahkan ada yang 5, bahkan ada yang 9, kan tidak jelas itu. Nah, kalau nulisnya penglihatannya sudah terkurangi, tulisannya nggak jelas lagi, apa tuh ini? Nah, ini tidak baik. Wah, dipikirkan sampai ke sana. Umpamanya kamu kok tidak mendapati itu, terus kitabmu diwarisi oleh anak-anakmu, mereka itu akan tidak respect sama kita. Masya Allah, kitab ibuku, tulisannya ya Allah Gusti, bagaimana ini bacanya? Sok-sokan meminta saya rajin, rapi. Ibu saya tidak kasih contoh yang baik. Dulu saat sekolah, waduh tulisannya kayak semut baris, terus ngono kotor, sisan nggak rapi. Bagaimana itu? Penilaiannya baik atau enggak itu? Tidak boleh. Di saat kita sampai kita habis umur kita diwariskan oleh penerus kita. Kalau kita tidak baik itu tulisannya, maka yang terjadi adalah penilaian yang tidak baik juga. Nah, bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang rajin, yang baik, sementara kita memberikan contoh tidak baik. Maka itu harapan saya, belajar akhlak ini
bisa difahami, setelah difahami dipraktekkan. Nanti nak nulis itu tulislah dengan tulisan yang baik, yang jelas ya. Ini sekian dari pelajaran akhlak dan tauhidnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Nah, dari saya cukupkan sampai ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.